Oke, lanjut untuk video yang kedua, merubah kalimat aktif menjadi pasif sesuai yang kita sampaikan tadi. Cara menentukan to be pada saat pelaksanaan mengubah aktif menjadi pasif. Oke, kita mulai cara menentukan to be atau be yang digunakan dalam kalimat pasif. 1. Bila aktifnya adalah kalimat berbentuk simple present tense atau bila dalam kalimat aktifnya menggunakan kata kerja satu, apakah dia berisi es atau es, maka dalam kalimat pasifnya gunakan to be, is, atau am, atau are. Contoh, kalimat aktif, Budi buys a car. Ingat ya, Budi subjek, buys kata kerja, a car objek. Kita lihat tentukan kata kerjanya di sini. Kata kerja beberapa ini ternyata kata kerja buys atau kata kerja satu. Ini dia. Nah, untuk pasifnya tetap aturan pertama, subjeknya bawa ke belakang jadikan objek. Objek dalam kalimat aktif jadikan dia subjek dalam kalimat pasif. Kata kerjanya ini selalu jadikan kata kerja ketiga. Kita namakan to be. Oke, a car is bought by Budi. Is yang kita gunakan. Kenapa is? Kenapa tidak M, kenapa tidak A? Karena subjeknya satu, a car. Gunakan to be is. Oke, itu yang pertama. Kalaupun nanti misalnya apapun yang penting kata kerjanya di sini ada kerja satu berisi STS, tentukan to be-nya boleh is atau M atau R tergantung subjeknya. Oke. Yang kedua, bila aktifnya berbentuk kalimat simple past tense atau dan menggunakan kata kerja kedua dia dalam kalimat aktif, maka dalam pasifnya menggunakan to be, was, atau were. Caranya merubah tetap saja sama, tapi yang kita pilih sekarang menggunakan to be aja penentuannya. Contoh, Budi bought a car. Ingat ya sekarang bought-nya kata kerja berapa? Ternyata bought-nya kata kerja kedua kan? Ini dia. Sehingga dalam kalimat pasif, langkah pertama tetap aja tidak ada perubahan, subjek jadikan objek, objek jadikan subjek, kata kerja jadikan bentuk ketiga. By yang pertama, bought kedua, bought ini ketiga. To be yang digunakan, to be-nya to be, was, atau were. Yang menjadi a car bought Budi. By-nya ditambahkan. Kenapa kita gunakan was, tidak were? Karena subjeknya satu. Kalau subjeknya di sini dua, two cars atau many cars, gunakan were. Oke. Next, yang ketiga, bila aktifnya adalah kalimat simple continuous, pokoknya kata kerjanya ing, apakah past continuous, present continuous, apapun dia kalau penting continuous atau kata kerja ing, maka dalam kalimat pasif kita be-nya gunakan to be, being. Yang lainnya tidak mengalami perubahan. Contoh, kalimat aktif, Budi is buying a car. Artinya Budi sedang membeli mobil. Sekarang tetap posisi awal, subjek bawa ke belakang, jadikan objek. Objek yang diaktif jadikan dia subjek. Kata kerja buying-nya ini jadikan bentuk ketiga. Yang kita tentukan sekarang cuma di sini buying aja. Menjadi a car is being bought by Budi. Di sini sudah dipastikan being. Is-nya tetap nggak boleh hilang, nggak boleh ngilangin ya. Aktifnya tulis semua jadikan pasif, kita tentukan sini being aja. Kenapa being? Karena sini kata kerja bentuk ing. Kenapa sini menjadi bought? Ya memang aturannya harus jadikan bentuk ketiga. Yang kita tentukan being aja. Oke, contoh yang kedua, Budi was buying a car. Ini yang di atas adalah simple present continuous, yang di bawahnya past continuous. Yang artinya Budi setelah sedang membeli mobil, dalam artian dia sedang membeli mobil di waktu lampau. Kalimat pasifnya tetap kayak tadi, yang subjek bawa ke belakang, yang objeknya bawa ke depan, kata kerja jadi bentuk ketiga. A car was being bought by Budi. Nah, karena dia kalimatnya adalah kalimat pasifnya sini aktifnya was,
Tetap aja was tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dirubah. Kita hanya mengubah kata kerja jadikan ketiga, to be-nya harus to be being, karena dia bentuk continuous. Oke, lanjut yang keempat. Bila aktifnya adalah kalimat simple perfect, apakah dia present past perfect yang adalah perfect atau kata kerja ketiga yang digunakan di aktif, maka dalam pasifnya kita gunakan be itu adalah be been. Contoh, Budi has bought a car. Ini kata kerja ketiga. Dalam pasifnya, bawa ke depan, bawa ke belakang, kata kerjanya kebetulan ketiga, ya tetap gunakan ketiga, tidak ada perubahan. Sehingga menjadi a car, has-nya tetap tidak boleh dirubah, kemudian bought-nya ya kebetulan ketiga tetap, by Budi yang tentukan sini adalah been. Kenapa been? Karena di sini adalah kata kerja ketiga. Oke, contoh yang kedua, Budi has bought 2 cars. Pasifnya, ini objeknya dia 2 cars, bawa ke depan. 2 cars have been bought by Budi. Bought-nya tetap ketiga. Been-nya kenapa been? Ya kayak tadi karena di aktifnya dia ada kalimat kata kerja ketiga. Di sini yang pertanyaan kalian, kenapa kok di sini have padahal di aktifnya has? Karena bila subjeknya he, she, it gunakan has. Karena subjek sekarang berubah, 2 cars kan menjadi jamak, ubah dia jadikan have. Kalau di sini subjeknya satu kayak di atas, a car ya has. Di sini karena dia jamak, gunakan have, berubah dia. Oke, jadi 2 cars have been bought by Budi. Terakhir nomor 5, bila aktifnya menggunakan modal itu yang kayak will, shall, can, may, must, would, should, might, maka dalam kalimat pasifnya menggunakan be. Nih, menggunakan be ya. Be aja. Contoh, Budi will buy. Sorry, bukan about ya. Budi will buy a car. Budi akan membeli sebuah mobil. Aktifnya bawa ke depan, bawa ke belakang, kata kerja by jadi notif ketiga. Will-nya tetap tidak boleh hilang. Kita hanya menamakan be. Kenapa be? Karena dia aturannya adalah ada modal. A car will be bought by Budi. Oke. Nah, untuk yang lainnya materinya, kalian bisa klik link ini. Akan muncul materi yang cukup banyak. Oke. Nah, catatan saya buat kalian, kebetulan saya tidak membuat contoh kata ganti dalam subjeknya. Semua saya pakai nama orang, Budi. Kalau subjeknya adalah orang ketiga dalam kata ganti orang, contohnya we, they, she, he, ingat dirubah menjadi objeknya ini yang digunakan. Ya, contoh. Aktifnya he makes a kite. Dalam kalimat pasif, a kite is made by him. Jangan he, karena dia sini subjek, belakang objek him dia. Oke, itu dia contoh dan seterusnya. Kalau di sini contohnya they, jadi them. Kalau di belakang they, them, bawa ke depan they. Lihat aturan di sini. Oke, segitu tutorialnya. Lihat lagi nanti dalam di Google lebih banyak. Thank you.